Naiknya tingkat kesadaran atas kesehatan di Indonesia rupanya tak berbanding lurus dengan BUMN farmasinya. Indofarma, saudara, yang 80% sahamnya dimiliki negara lewat holding justru didera rentetan masalah. Mulai merugi ratusan miliar, penjualan anjlok, belum bayar gaji karyawan, transaksi fiktif, kesulitan bayar utang, sampai terjerat pinjaman online alias pinjol mencatut nama karyawan. Kita lihat data selanjutnya. Nah ini saudara, temuan pinjol di dalam Indofarma pertama diungkap oleh hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Direktur Utama Indofarma, Yeliandriani, membenarkan bahwa terjadi pinjaman online. Kerugian yang ditimbulkan mencapai 1,26 miliar rupiah. Pinjol dilakukan lewat anak usaha bernama Indofarma Global Medica alias IGM. Katanya oleh oknum yang mencatut nama karyawan. Tetapi pinjaman ini sudah selesai. Seberat apa masalah yang terjadi di Indofarma? Kita lihat ke data selanjutnya. Nah, ada deretan masalah yang menjerat Indofarma, saudara. Badan Pemeriksa Keuangan pada 29 Februari 2024 lewat investigasi yang dilakukan menemukan ada 18 kasus. 10 diantaranya ini terindikasi fraud atau kecurangan. Semua itu terangkum pada kinerja keuangan Indofarma. Dari tahun 2021, Indofarma sudah merugi dan di akhir 2023 kerugiannya tembus 600 miliar. Rugi melonjak 41%, sedangkan pendapatannya anjlok sampai 54% ke 524 miliar rupiah. Kinerja yang ambruk bertubi-tubi tadi juga mengikis aset Indofarma. Apa yang terjadi dengan BUMN Farmasi Indonesia? Kita tanya langsung ke pengamat BUMN Datanesia Institute, Heri Gunawan. Pak Heri, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Okta. Ya Pak Heri, ini kan ada temuan BPK ada 18 dosa Indofarma ya, dan 10 diantaranya adalah fraud atau ini yang salah satunya tuh pinjol Pak dengan nama karyawan. Nah kenapa nih Pak bisa terjadi dan di mana sebetulnya fungsi holding yang dibentuk oleh BUMN? Sekarang gini, kita dudukan dulu persoalannya ya, bahwa ini kan terjadinya pada anak perusahaan yaitu PT Indofarma Global Medica. Itu ada pinjol 1,3 miliar. Nah, menurut Dirut Indofarma bahwa pinjol ini dilakukan melalui pakai nama karyawan. Nah, ini pertanyaan pertama dari saya, menurut saya ada satu kejanggalan. Pertanyaan, kalau misalkan ini kepada karyawan, artinya kan pinjaman itu akan masuk ke rekening karyawan yang dipakai namanya. Nah, pertanyaannya, dana yang masuk ke karyawan kemudian beralih masuk ke perusahaan, itu statusnya apa? Pinjaman dari karyawan, hibah. Kalau tata kelola keuangan kan harus jelas. Status uang, apakah nanti masuk ke pendapatan, apakah masuk ke pinjaman. Karena di BPK, di laporan keuangannya itu kan peristiwa yang terjadi tahun 2022. Nah, di laporan keuangannya itu tidak muncul tuh yang terkait dengan pinjol. Artinya kan disembunyikan. Nah, itu satu hal ya. Status uang yang masuk dari karyawan ke perusahaan itu atau statusnya apa? Yang kedua, pertanyaannya kenapa Indofarma Global Medica itu tidak meminjam atas nama perusahaan? Karena menurut peraturan OJK sejak tahun 2016 maupun 2022 itu batas maksimum penyaluran kredit atau pinjaman yang diterima oleh debitur itu maksimum 2 miliar. Nah ini kejadiannya kan cuma 1,3 miliar. Nah pertanyaannya kenapa tidak pakai nama perusahaan tapi pakai nama karyawan? Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang memang mestinya dijawab oleh Indofarma. Ada apa di Indofarma ini? Tata kelolanya kok buruk sekali gitu loh. Apakah malu kalau menggunakan nama institusi? Atau memang ada yang ingin ditutupi gitu ya? Nah, yang kemudian juga pertanyaannya gini, kalau kita lihat laporan keuangan Indofarma Global Medica yang dikonsolidasikan di laporan keuangannya Indofarma, karena Indofarma Global Medica itu perusahaan tertutup, dia tidak publish laporan keuangannya secara terbuka. Perusahaan ini, Indofarma Global Medica, itu punya pinjaman dari perbankan. Bank Mandiri, misalnya BNI, atau pinjaman dari pemegang saham dalam hal ini Indofarma. Yang umumnya suku bunga yang diterima itu 10%. Tapi ada pinjaman lain dari BPR
Loh kok bisa perusahaan sekelas Indofarma Global Medica pinjamnya ke BPR dengan suku bunga 18%. Nah, kelihatannya ini hobi dengan bunga-bunga besar ini ya. Ada dari perbankan bunganya di bawah 10%, tapi pinjamnya ke BPR yang suku bunganya 18%. Kalau di laporan keuangan itu dari BPR Universal tuh. Nah, kemudian sekarang mungkin nggak puas dengan suku bunga 18%, ingin yang lebih besar lagi, maka pakai pinjam pinjol, lewat pinjol. Nah, ini memang aneh ini. Jadi dengan beragam kejanggalan-kejanggalan ini artinya apa? Tampaknya ya, Indofarma Global Medica ini senang dengan pinjaman bunga tinggi. Misalnya tadi ke BPR dan pinjol itu yang bunganya pasti besar sekali. Nah, yang kedua, ini kan ada dugaan fraud. Dugaan fraud yang pertama itu adalah satu, ini tidak muncul di laporan keuangan, ditutupi. Paling tidak di laporan keuangan konsolidasi Indofarma sebagai perusahaan terbuka. Yang kedua, pinjaman dilakukan melalui karyawan. Nah, padahal secara institusi itu bisa dilakukan karena masih tetap dalam batas limitnya. Limitnya 2 miliar kalau menurut OJK, tapi ini baru 1,26 miliar atau 1,3 miliar. Nah, yang ketiga, pemanfaatan dana ini. Karena pinjamannya tersembunyi, maka pemanfaatannya pun juga cenderung disembunyikan. Untuk apa dana ini? Apakah masuk ke perusahaan karena tadi lewat karyawan, atau ini masuk ke kantong-kantong pribadi? Nah, yang potensi ketiga, yang ini sebenarnya ada di di banyak kejahatan korporasi ya, itu ada kejadian di Indonesia loh ini. Itu perusahaan sehat, tidak perlu tidak perlu utang, tapi ternyata karena ada broker, kemudian dia berutang. Katakanlah suku bunga pasarnya 4%, karena dalam US dollar misalnya. Tapi suku bunga itu kemudian di markup dari $4 menjadi $6,5. $0,5 itu buat broker, $1 buat yang memberikan pinjaman oknum, yang $1 buat penguasa, orang yang bisa menentukan bahwa perusahaan itu harus meminjam. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh oleh para investor Indofarma misalnya, atau holding atau Kementerian BUMN sebagai pemegang saham. Ini jangan-jangan ada potensi terjadi bisnis suku bunga di sini, margin suku bunga. Ya, ini makanya harus ditelisik sampai sedetail-detailnya bahwa ini adalah sebuah kejahatan dan ini adalah skandal. Termasuk nanti dicek juga ke auditornya tuh, KAP-nya itu. Jadi jangan berhenti sampai pada Indofarma Global Medical. Nah, perusahaan ini juga unik memang. Dia itu ekuitasnya itu sekarang kondisinya udah sulit nih. Ekuitasnya itu udah minus. Jadi udah minus sejak tahun 2021 gitu. Jadi artinya kalau ekuitasnya minus, itu kan artinya bahwa perusahaan ini kalau asetnya seluruh dijual, itu tidak mampu memenuhi kewajibannya. Jadi ini udah barang kering gitu. Jadi udah susah nih. Makanya satu-satunya cara itu adalah aparat penegak hukum itu harus terlibat. Nah, seperti tadi Mbak Okta bilang bahwa perusahaan ini ruginya bukan dari tahun 2021, Mbak. Dari tahun 2020. Ketika perusahaan farmasi pesta pora karena demand terhadap produk farmasi itu tinggi, dan ternyata Indofarma Global Medica yang kerjaannya adalah menyalurkan obat, menyalurkan alat kesehatan, kemudian bikin lab, itu sudah rugi 230 juta. 2019 perusahaan ini masih laba 400 juta, tapi 2018 labanya 1,7 miliar. Jadi terus tuh merosot tuh. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari laporan keuangan ini, dari pinjaman yang besar di BPR suku bunganya 18%, ekuitasnya sudah minus, kemudian labanya yang terus turun sampai 2020 sudah mulai rugi. Seharusnya kan ini adalah sinyal. Peringatan yang sudah diberikan oleh Indofarma Global Medica atau terhadap Indofarma. Lalu apa yang dilakukan oleh regulator? Oleh Kementerian BUMN? Apa yang dilakukan oleh komisaris? Ini juga persoalan karena sampai tahun 2022, komisarisnya adalah direksi Indofarma. Salah satu direktur Indofarma. Jadi bayangin kalau dia yang mengungkap, dia kan mengungkap keborokan dirinya sebagai pengawas. Gitu. Nah itu Mbak, jadi persoalannya di sini, persoalannya itu udah parah sekali yang terjadi di Indofarma Global Medica. Jadi kalau menurut saya sekarang ini waktunya adalah aparat penegak hukum yang bekerja. Jadi BPK sudah mengaudit, kondisi keuangan kelihatan sudah lihat kayak begitu, jadi banyak hal yang bisa ditelisik di situ. Pak Heri, Gitu-gitu,
Artinya Ya, tadi kalau misalnya Pak Heri juga menemukan atau melihat adanya sejumlah kejanggalan, termasuk juga tadi ada transaksi-transaksi bisa dikatakan goib gitu ya Pak ya. Nah, Pak Heri melihatnya ini artinya penegasan Pak, ya. ini soal kejahatan keuangan atau masalah produksi yang atau usaha yang dilakukan oleh Indofarma Pak? Ini kan Indofarma Global Medica. Indofarma Global Medica itu kan sebenarnya bukannya produksi, Mbak. Yang dijual itu kan jasa. Karena dia menjual obat, perdagangan ya. Dia menjual obat, kemudian dia juga menjual alat kesehatan, dan kemudian dia memberikan jasa itu membuat lab kesehatan. Nah, sebenarnya ini kan produk-produk atau segmen usaha yang dijalankan oleh Indofarma Global itu, ini sebenarnya yang tidak punya risiko tinggi dari sisi kalau memang dia bukan manufaktur seperti misalnya saudaranya Kimia Farma misalnya gitu. Kalau Kimia Farma itu kan memang manufaktur, makanya dia dari 10 pabrik dia efisiensi sekarang tinggal 5 pabrik. Ini bukan manufaktur. Itu apa? Jadi ini persoalannya di sini gitu. Jadi seharusnya perusahaan ini pasti ada yang bukan masalahnya pada kinerja operasional dan produksi. Menurut saya masalahnya bukan di situ. Masalah utamanya yang terjadi adalah pengelolaan. Itu pada fraud pengelola perusahaan. Makanya itu penting ditelisik sejauh mana para pengelola perusahaan itu kemungkinan besar berpotensi mendapatkan manfaat dari peristiwa buruk atau yang dialami oleh perusahaan Indofarma Global Medica. Karena tadi bisa dapat dari Bank Mandiri 8% bunganya, dari BNI juga kecil, tapi kenapa pinjam ke BPR yang 18%? Dan kemudian sekarang kenapa pinjam ke pinjol? Sudah pinjol, kenapa bukan perusahaan? Tapi kenapa harus pakai nama karyawan? Padahal perusahaan pun bisa. Karena maksimum 2%. Itu masih dibolehkan oleh OJK. Gitu. Oke, ya Pak Heri artinya ini tadi kalau Pak Heri bilang sempat ada soal bisnis suku bunga. Nah ini aparat penegak hukum harus bertindaknya sejauh apa nih Pak terkait dengan hal ini? Nah, ini harus ditelisik. Jadi gini, apakah misalnya gini, dia pinjam misalnya 1 miliar. Kalau bunganya misalnya 20%, katakanlah bunga pasar itu 10% misalnya. Kalau 10% kan secara kumulatif itu bunga pasar itu yang dia harus bayar itu kan adalah 100 juta. Tapi kan bisa ditambahin bunga pasar itu dari 10% menjadi 14 misalnya. Nah, saya sebagai pengelola perusahaan misalnya gitu ya, itu bisa aja oke, saya dapat 1%. Jadi dari bunga yang dibayarkan perusahaan yang 14% itu yang diterima oleh kreditur asli itu hanya 10%, yang 4% kita bagi-bagi Mbak. Saya 1%, Mbak Okta 1%, kemudian brokernya 1% gitu, atau saya 2% lah, karena kan saya tanda tangan ya Mbak. Nah, itu loh. Ya, jadi ini pernah terjadi di perusahaan di Indonesia. Pinjamannya waktu itu terhadap institusi keuangan di Singapura dan itu sudah pernah terungkap. Saya nggak mau sebut nama perusahaannya, nggak enak gitu. Oke, Nah artinya itu memang bisnis suku bunganya itu kayak gitu Mbak. Jadi suku bunganya dilebihkan gitu. artinya cukup berani juga ya Pak ya untuk sebuah holding BUMN. Nah ini Pak, artinya dengan rentetan masalah tersebut, Indofarma ini sebetulnya masih bisa diselamatkan nggak Pak? Atau justru harus disuntik mati aja nih dengan deretan masalah itu? Tergantung Bio Farma. Yang jadi masalah itu kan di holdingnya itu, di holdingnya Bio Farma. Yang sampai hari ini saya tidak melihat di Bio Farma itu, atau rata-rata di dalam konsolidasi BUMN yang dibuat oleh Kementerian BUMN, pertanyaannya kalau mereka restrukturisasi, kemudian mereka membuat holdingisasi, pertanyaan itu apakah holding itu membuat skenario? Misalnya gini, Bio Farma, apakah Bio Farma itu punya skenario, misalnya ada subholdingnya dia misalnya gitu, atau anak usahanya dia yang khusus fokus di manufaktur. Yang kemudian ada juga yang fokus di perdagangan, ada juga yang fokus di jasa. Jadi semacam membuat BUMN incorporated yang kecil-kecil. Di sektor farmasi ada BUMN incorporated. Nah, persoalannya yang terjadi sekarang, restrukturisasi termasuk di BUMN Farma ini itu hanya sebatas menyelamatkan, Mbak, menyelamatkan jangka pendek seperti di BUMN Karya. Ini kalau ada perusahaan yang bermasalah udah ditempelin dengan yang sehat. Nanti lama-lama yang sehat itu ketularan virus. Jadi dia bisa keseret menjadi sakit, bukannya malah sehat. Seharusnya kan skenario-nya itu berdasarkan lini bisnis atau segmen usaha. Oh ini kita mau main di segmen apa nih? Kalau sektor farmasi kan udah mau di segmen bahan baku, segmen pengolahan, segmen perdagangannya, atau segmen jasa yang lain. Nah kan harus jelas gitu. Nah ini oleh Bio Farma juga sampai hari ini nggak jelas.
yang dilakukan apa namanya dia mau apa gitu, menciptakan holding di industri apa di sektor farma itu, di BUMN farma. Nah itu sampai hari ini belum kelihatan gitu. Oke, artinya Jadi memang tadi betul tergantung dari Bio Farma, Mbak. Bio Farma dan pemegang saham dalam hal ini Kementerian BUMN gitu. Oke, berarti ini kita tunggu ya Pak ya, gimana nih gebrakannya dari Erick Thohir, Menteri BUMN soal permasalahan yang ada di Ya, salah satu holding BUMN-nya ini, terutama di bidang kesehatan. Karena tadi ya Pak ya, ada banyak temuan-temuan ataupun juga transaksi-transaksi janggal yang tentu jadi pertanyaan kenapa nih. Bahkan tadi salah satu yang jadi sorotan adalah soal pinjolnya tadi pakai nama karyawan. ya, Terima kasih ya. pengamat BUMN Data Nesia Institute, Pak Heri Gunawan sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak Heri. Terima kasih, sehat selalu Mbak Okta. Selamat siang pagi. Selamat pagi.